Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Syana Fitria Azaro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek evaluasi kepuasan peserta dan data governance pada program PBI Rakami. Latar belakang dari proyek ini yaitu evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program pelatihan dan tingkat kepuasan peserta. Dengan data evaluasi yang tersedia dari berbagai program, yaitu terdapat 3 program, program online, program webinar, dan juga program offline. Format data belum terstandarisasi, kemudian sulitnya digunakan untuk monitoring rutin dan keputusan manajemen. Tujuan proyek yaitu ada 4. Pertama, ada menganalisis tingkat kepuasan peserta, kemudian mengidentifikasi area unggul dan area perbaikan. Yang ketiga, ada menyusun dasar SOP data governance, dan yang keempat, menyediakan prototype dashboard monitoring. Berikut adalah data dan metodologi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan exploratory data analysis atau EDA dengan sumber data yaitu ada 3, yaitu survei, program online, program webinar, dan juga program offline. Proses yang dilakukan yaitu ada data cleaning dan juga validasi. Analisis yang dilakukan yaitu statistik, deskriptif, dan juga NPS. Tools yang digunakan juga ada Google Sheets dan juga Microsoft Excel. Berikut adalah hasil analisis utama, di mana hasil analisis menunjukkan kondisi program secara umum berada pada kategori baik, dengan rata-rata skor evaluasi yang relatif stabil. Dan beberapa pertanyaan memiliki skor tertinggi sebagai kekuatan, serta beberapa aspek dengan skor lebih rendah menjadi area perbaikan. Berikut adalah data dari rata-rata skor evaluasi peserta per pertanyaan pada setiap program. Yang pertama yaitu pada program online, di mana rata-rata skor evaluasi tertinggi yaitu ada pada Q4 atau pertanyaan keempat. Kemudian yang terendah yaitu ada pada Q3 dan juga Q6. Kemudian untuk selanjutnya ada program webinar dengan rata-rata skor evaluasi tertinggi yaitu ada pada Q5 dan terendah ada pada Q3, Q4, dan juga Q10. Sedangkan untuk program offline rata-rata skor evaluasi tertinggi yaitu pada Q3 dan terendah yaitu ada pada Q2. Analisis saran dan kesan. Selain data numerik, dilakukan juga analisis terhadap saran dan kesan peserta, yaitu sebagian kolom saran dan kesan tidak terisi, tertulis nol ataupun simbol strip. Kemudian, insight kualitatif belum optimal, serta perlunya perbaikan desain survei dan alokasi waktu pengisian. Berikut adalah tabel dari analisis saran dan kesan untuk setiap program, di mana program pertama yaitu program online dengan total responden 67, kolom terisi 48, dan kolom kosong yaitu ada 19. Untuk program webinar dengan total responden 300, kolom terisi 284, dan kolom kosong yaitu 16. Sedangkan untuk program offline, total responden 61 dengan kolom terisi 42 dan kolom kosong 19. Berikut ada Net Promoter Score atau NPS dan rekomendasi. Analisis NPS dan rekomendasi dengan menggunakan skor evaluasi atau skor 1 sampai dengan 10 digunakan untuk mengukur loyalitas peserta. Mayoritas skor berada pada kategori tinggi, kemudian peserta cenderung bersedia merekomendasikan program dan menunjukkan tingkat kepuasan yang positif. Berikut ada program webinar dan program offline, di mana program webinar menggunakan nilai rekomendasi itu 1 sampai dengan 10 dengan jumlah responden terbanyak memilih skor rekomendasi 9. Sedangkan untuk pada program offline yaitu menggunakan skor NPS dengan jumlah responden terbanyak memilih skor 10 dengan nilai 24 yang memilih. Berikut adalah solusi atau data governance. Untuk memastikan berkelanjutan pengelolaan data, maka disusun SOP data governance, yakni sebagai berikut. Yang pertama, standarisasi struktur dan format data, kemudian validasi dan data cleaning berkala, yang ketiga, pengelolaan akses data, dan yang keempat, monitoring kualitas data evaluasi.
Berikut adalah prototype, dashboard, dan workflow, di mana sebagai bentuk implementasi awal disusun prototype tools pendukung. Dashboard monitoring berisikan skor evaluasi, skor rekomendasi, dan juga NPS. Kemudian, workflow digunakan untuk pengelolaan data dari input hingga pelaporan. Kemudian, prototipe-prototipe ini dapat mendukung evaluasi program secara konsisten. Berikut adalah workflow pengelolaan data evaluasi, dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan validasi dan data cleaning, kemudian analisis dan visualisasi, selanjutnya ada dashboard dan pelaporan, serta yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Dan berikutnya ada dashboard monitoring evaluasi program pelatihan yang berisikan total responden, kemudian rata-rata skor kepuasan, terus juga NPS. Dashboard monitoring evaluasi program pelatihan yang dibuat disesuaikan dengan indikator yang tersedia pada dataset untuk setiap program pelatihan. Kesimpulan dan rekomendasinya, secara keseluruhan program pelatihan telah berjalan dengan baik dan memperoleh respon positif dari peserta. Dengan kesimpulan yaitu data evaluasi sudah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian penerapan data governance perlu dilakukan secara bertahap. Dan untuk rekomendasi, peningkatan kualitas pada aspek dengan skor terendah, kemudian penyempurnaan desain instrumen evaluasi, dan konsistensi penerapan standar pengelolaan data pada pelaksanaan program kegiatan berikutnya. Berikut adalah roadmap implementasi, di mana pada tahap 1 atau jangka pendek dengan waktu 0 sampai dengan 1 bulan, tahap kedua yaitu jangka menengah dengan waktu 1 sampai dengan 3 bulan, tahap 3 yaitu jangka panjang dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Tahap 1 yaitu melakukan standarisasi, tahap kedua yaitu monitoring, dan tahap ketiga yaitu integrasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.